Sebenarnya jadi ada satu hal yang kayaknya menurut diriku sendiri pada saat diriku menghandle komunitas di komunitas yang toksik dan memang kita ada di beberapa ikut event-event lah di yang levelnya tuh level komunitas, entah event gathering atau event kayak semacam bikin turnamen online maupun offline. eh Kalau diri kuliah tuh kayak nggak ada yang which is biasa aja gitu, dan semua jadi kayak ngerasa ini emang sebenarnya si event ini apakah memang seperti ini secara apa kualitas acaranya, atau sebenarnya kayak gimana sih om gitu terkait dengan event Penyelenggara. gitu, penyelenggaraan event gitu di Oke, level komunitas. oke. Sebenarnya kalau event gaming ya terutama ya, Ya. gue mungkin ke arah marketnya gaming. Eh, Biar nggak kelihatan biasa aja tuh, pertama gue akan kuatin dari sisi peraturan di dalam game. Hmm. Kalau memang acara finalnya itu ada offline ya, gue akan sesuaikan venue yang apa ya bahasanya, based on budget. Hmm. Setelah itu sudah dapat venue-nya, kita pikirin ambience-nya atau dekorasinya. Hmm. Jadi lu tuh dateng itu nggak cuma untuk turnamen, Ya. tapi lu bisa merasakan experience, lu bisa tampil di offline-nya. Dari Vibes-nya gitu ya. yes, Hmm. dari pertandingan, dari misalkan ada area photo booth, area mini games, atau mungkin area untuk apa ya? Misalkan ada semacam penjualan merchandise khusus tim-tim Hmm. yang bertanding seperti itu. Oh gitu. Nah itu kan untuk event yang offline ya, om. Kalau misalnya untuk event online gimana om? Karena event online ini biasanya kan Ya, tanding gitu aja kan. iya, bikin akhirnya dia nge-hype dan seru tuh, ada nggak om kira-kira dari om pengalaman gitu? Oke, kalau bikin event online ya, Hmm. di luar apa center of attention-nya itu pertandingan adalah eh, online activation. Jadi misalkan tim yang ikut bertanding nih, dia bikin kayak semacam video, Hmm. kayak dia nge-taunting ke calon lawannya. Atau misalkan, tim kita siap bertanding di turnamen ABC misalkan. Nah, itu nanti dari pihak si penyelenggara acara itu Hmm. bisa naikin itu sebagai konten-konten di sosial media untuk bikin orang penasaran itu apa sih orang pada bikin itu. Si siapa lawan si siapa gitu. Seperti itu. Ada juga misalkan dengan sponsor, misalkan sponsornya misalkan equipment gaming. Hmm. Nah, misalkan dia peragakan pakai produk headset misalkan. Kita udah pakai ini nih, lu kapan gitu kan. Kayak kayak Oh, bisa aja bikinin videonya per tim atau si key player dari tiap masing-masing tim. masing-masing tim. Seperti itu. Oh, oke. Nah, apa? Jadi kan berarti kalau kayak gitu diriku lihat dia semacam kayak bikin gimmick gitu berarti ya. Yes. Gimmick kayak UFC kan sering tuh. Betul, Apa betul. sih namanya? Press press Ya, conference ya. press conference. Karena setelah itu selesai, nanti saat hari H pertandingan, kita harus nguatin aset live stream kita Hmm. dengan sponsor, logo sponsor, adlib sponsor, misalkan ada TVC sponsor, ataupun activation online yang bisa di-engage dengan produk kasih sponsor. Karena kan Hmm. kita bikin turnamen online, kalau ada sponsor dan kita kasih beberapa ide mereka untuk online activation kan akan happy kan pasti sponsor. Hmm. Ya. Seperti itu sih. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya dari Om sendiri nih, apa yang udah pernah handle event gitu ya dan lain sebagainya, terkait dengan masalah si event yang online gitu. Susah nggak sih sebenarnya ngehandle? Alhamdulillah eh, ada susah dan ada tidak susahnya. Susahnya apa nih? Oke. Susah susahnya apa? Mungkin gue mention salah satu game ini gue di 2019. Hmm. Waktu itu PUBG Mobile Community Cup. Oh ya. Alhamdulillah tim itu tim gue dan eh, apa namanya ya tim gue lah. Tim gue berhasil eh,
mendapatkan total peserta itu 11.000 tim. 11.000. Oh, Ya, kita cuma punya waktu 3 sampai 4 hari untuk sortir sebanyak itu, wow. dan kita punya 7 hari kualifikasi. Itu PUBG Mobile Community Cup. Itu ya, ini yang susahnya apa yang gampang ya? Ini yang susahnya. Yang susahnya. Terus Karena dibilang susah adalah tingkat sortir data dan cara menyelenggarakan kualifikasinya ini, kita harus bisa multitasking. Karena kalau kita sampai salah nyortir data dan juga telat bikin room, kan PUBG Mobile sistemnya room kan, iya betul. invite, salah takut ada salah tim yang masuk gitu kan. Itu tingkat kedisiplinan referee kita tuh benar-benar dikuatin banget. Seperti itu. Oh, Kenapa gue bilang susah? Karena itu. Karena nggak mudah untuk handle 11.000 tim. detailnya berarti ya. Iya. Itu 11.000 masuk semua apa disortir akhirnya jadi berapa? Total itu 14.000 sebenarnya. Tapi yang total itu 12.000, yang 12.000. lolos data itu 11.000. 11.000. Berarti 11.000-nya ikut. Iya. Wow, itu solo dan tim atau? Ada solo dan tim. Oh. Itu yang susahnya. Oh. Iya. Kalau yang mudahnya gimana? Kalau yang mudahnya biasanya ada apa ya, kayak turnamen kampus nih. Kualifikasinya online. Nah, itu rata-rata kayak paling kayak sekitar 100 sampai 200 tim aja sih. Oh. Jadi kita bikin apa namanya, kan kerjasama dengan tim sosmednya kan. Kita bikin form pendaftaran via Google Sheet atau Google Docs. Datanya masuk ke real time data di Google Sheet. Kita sortir, terus kita bikin apa namanya, grup komunikasi, entah itu dari WhatsApp, Discord atau Telegram, kesepakatan dengan apa namanya, kampus gitu. Terus setelah itu ya tinggal kita panggil tim-timnya untuk bertanding, seperti itu. Jadi secara skalanya sih lebih Ya, kecil ya, lebih kecil. secara skala lebih kecil. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang gampang juga. Kenapa? Karena kalau cuman online aja tanpa live stream, menurut gue itu masih bisa dikatakan sedikit santai lah. Cuma kalau ada live stream, justru bahaya sebenarnya kalau kita santai. Bahayanya gimana? Kalau udah ada apa namanya, kalau udah ada jadwal atau match live stream ya kan, mau nggak mau kan tim yang harus tanding tuh udah harus ready kan. Harus ready, Minimal ya. 30 menit sebelum tanding. Pernah kejadian juga kayak gitu. Dia Kayak telat gitu. Kondisinya online dan mereka nggak main dari satu tempat. I see. Jadi ada yang main berdua, misalkan di kota, misalkan daerah sini, 3 lagi tuh misalkan di Depok, katakanlah. Yang di Depok DC, tiga-tiganya. Lebih, jadi kalau diriku lihat lebih ke detailnya berarti ya, yang memang harus akhirnya dipikirin, karena memang itu juga sih Om, yang diriku sebagai orang komunitas gitu kan, yang memang pernah cobalah bikin event kecil-kecilan gitu. Dan memang wow. Ya, makanya apa namanya? Karena saat itu kan mereka tuh coba pakai WiFi kan. Terus apa namanya? Sebelum itu emang kita di peraturan kita cantumin jika memakai koneksi WiFi, mohon siapkan paket data juga sebagai backup. Nah, isunya adalah mereka tidak ada dari 3 orang itu, yang 1 orang paketnya aktif, yang 2 tidak aktif. Jadi ya agak sedikit telat, match-nya udah habis, waktu pause udah habis, jadi kalah WO. WO udah pasti Ya. itu. Oh, nah Om, balik tadi ke yang 11.000. Iya. Gimana Om caranya nge-handle ini Om? Oke. Maksudnya dari mungkin sebelum masuk ke situ Om ya, lebih ke biar kita runutan nih. Jadi sebenarnya untuk bikin event tuh tahapannya ada apa aja sih Om gitu? Oke. Yang pertama, gue langsung ke eksekusi Contohnya gitu. execution deck ya, atau technical deck ya. Iya. Biasanya gue bikin semacam kerangka.
kerangka eksekusi. Hmm. Dari mulai tanggal, venue, atau waktunya. Setelah itu gue pikirin targetnya Hmm. apa. Setelah targetnya, objektifnya apa. Nah, dari situ baru isi detail acara kita. I see. Ya, dari isi detail acara kita baru uh, how to apa ya namanya increase the awareness the event. Kayak gimana sih cara lu tuh marketingin ini event gitu, atau lu Hmm. gimana cara lu publikasi ini event untuk mencapai si target tersebut. Nah, Hmm. dari secara campaign campaign tuh kalau di breakdown ada lagi tuh Ya. KOL, media, bla 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 kayak gitu kan. Dari situ baru misalkan kalau kita bicara game ya, atau bicara ya game lah. Nanti setelah campaign itu gimana, format turnamennya seperti apa. Dari format turnamen skalanya mau apa? Mau nasional atau mau region Jakarta aja misalkan. Hmm. Jakarta aja udah ada 5 region. Ya. Tambah 6 Kepulauan Seribu. Dari Kepulauan Seribu Oh, bikin kualifikasi lagi misalkan kualifikasi regional. regional. Jadi kalau misalkan mau dipecah lagi banyak kayak gitu. Dari situ setelah eh, format turnamen, terus kita bikin namanya rules turnamen. Dari rules turnamen kita adaptasi lagi. Misalkan kalau online berarti jangan lupa cantumin yang dua tadi tuh. Misalkan jika menggunakan kondisi WiFi, siapkan juga paket data. Ada peraturan umum lain lagi. Kalau kita main regional, misalkan pertanyaan umum yang sering ditanyakan adalah, gua KTP-nya Jakarta Pusat bang, tapi Hmm. tim gue di Jakarta Timur, gimana? Nah itu biasanya kesepakatan kita dengan si sponsor. I see. Ya, misalkan tim ABC home base di Jakarta Timur, tapi ada dua orang yang dari Jakarta Pusat. Nah, itu biasanya dealingnya gue adalah si dua orang Jakarta Pusat ini wajib main bareng sama si Jakarta Timur. Seperti Oh, itu. jadi meskipun cut domisilinya beda, tapi kalau main mah tetap harus bareng Betul, gitu ya? betul. Jadi saat misalkan si Jakarta Timur ini juara, si Jakarta Timur itu yang akan kelihatan kayak Hmm. gitu. Tapi ada juga kalau turnamen kampus itu harus dari alma mater yang sama. Oh ya. Yes. Nah, dari situ udah selesai peraturan. eh Selanjutnya tuh adalah kayak keperluan live stream. Hmm. Asetnya apa aja, ada logo sponsor di mana aja. Misalkan ada post matchnya seperti apa, pre matchnya seperti apa, casternya siapa. Karena caster dan analis kan biasa dibedain kan. Ya. Terus dari caster analis tuh kita breakdown lagi siapa nanti pairingnya. Ini jodoh-jodohan ya Iya, soalnya ya? iya. Bisa pertama pasti kan AB, caster A, caster B. Hmm. Match 2 mungkin C dan A. Match ketiga mungkin bisa aja B sama C. Nah, kayak gitu. Kenapa di rolling? Karena eh ini pelajaran sih. Dulu gue pernah nggak ganti caster 4 match pertama. Hmm. Terus gue pakai dia lagi di match terakhir. Hilang suaranya. Oh, I see. Lebih ke Ya, karena ya, performa ya. performa. Seperti itu. Jadi itu gue di pertama kali waktu itu MSC 2017. Pertama Hmm. kali event International Mobile Legends di Indonesia. Oh, itu diriku Ya, nonton nih yang juara. di TA. Iya, yang juara Hmm. tuh Indo kan? Eh sorry, yang juara itu kalau nggak salah Filipin deh. Filipin ya? Iya, Filipin Filipin. deh. Iya Sorry, deh. sorry, sorry. IDN DNS, I do not sleep. I do not sleep. Iya, Ya, iya, iya. Thailand ya kalau nggak Iya, salah. bukan Indo Ya, ya. I do not sleep waktu itu Oh. yang juara. Itu sebenarnya tim yang kita lihat, wah ini nih kayaknya nggak bakal juara nih kalau ngeliat dari apa hasil pertandingan dia kan. Pertandingannya. Ternyata ngebalikin semuanya dia. Itu rame Ya. banget, Om. Karena 3 hari event kita dapat counting pengunjung tuh 35.000. 35.000. Ya. Wow. Oh alah. Ternyata yang handle tuh Om. Ya, ya, Itu diriku soalnya pas lagi hype-hype-nya main Mobile Legends memang. Dan lagi ada di Purwokerto. ya. Purwokerto lagi kuliah terus sama teman Itu Just No kosan. Limit masih belum terkenal saat itu. Belum, Belum. iya, belum. Dia kayaknya masih ada di
Sen Sen, iya. sama Dylan waktu itu. Dylan masih belum seterkenal itu. Betul. Orang baru tahu dia sebagai pemain Sen Indo. Sen Indo ya. Yes. Karena kan dulu Indonesia tuh ada dua kalau nggak salah, Sen Indo sama Elite Eight. Iya, Elite Iya. Eight ya. Iya. Bener itu, waduh, Yes. zaman wah iya sih bener itu. Aduh, Diko jadi flashback kamu, sorry. Ya. Itu salah satu event offline tersulit. Nah, maksudnya yang diriku apa ya? Kalau kita kan di level komunitas kan sebenarnya agak jauh tuh ke untuk handle event yang Ya. kayak gitu udah. Jadi nggak kebayang Om sebenarnya. Nah, terus gimana Om kok bisa ngehandle yang kayak gitu Om? Selain dari segi budget ya, karena budget Ya. solving beberapa problem lah gitu kan. Budget memang nge-solving sih. Iya, sudah pasti itu. Oke, kenapa bisa? Karena saat itu kantor lama gue emang isinya gamers semua. Bos gue juga kebetulan saat itu gamers. Terus kita ada produk sendiri. Dan sebelum itu kita juga sudah menjalani turnamen-turnamen games. Plus ada beberapa orang di tim gue juga yang memang suka ikut jadi panitia turnamen. Kayak dari zaman Dota 1, CS, kayak gitu. I see. Iya, berarti itu juga jadi salah satu event turnamen mobile pertama dong. Secara internasional iya. Kalau secara nasional sebelum itu ada lagi sebenarnya. Tapi nggak terlalu santer nama gamenya. Apa, fan? Crisis Action. Oh. Di Four Seasons waktu itu. Oh, itu udah ada sebenarnya. Sudah ada. Game mobile pertama kali yang di live stream itu adalah sepengalaman gua selama di event adalah Crisis Action. Itu game tembak-tembakan. Tembak-tembak. Ya. First person shooter berarti ya? Third person justru. Bisa third person, bisa first person. Oh, I see. Harusnya masih ada sih game sekarang, cuman nggak terlalu banyak peminatnya. Oh. Berarti yang rame Mobile Legends tapi kan? Betul, betul. Jadi abis acara Crisis Action itu kita ada bikin turnamen juga, terus kita lihat Mobile Legends masuk. Pas kualifikasi Indonesia justru gue masih jadi penonton di Gancit. Oh. Tapi saat itu kita udah networking dengan teman-teman Muntun. Ya. Alah, nah Om, terkait dengan masalah event-event ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih, kita sebagai tim komunitas pengen bikin event gitu, secara standarnya itu sebenarnya harus ada apa aja sih event tuh? Harus ada apa aja? Dari sisi persiapan ya? Iya, persiapan. Udah pasti ada proposal. Budget, timeline, terus talent. Kalau tempat kan udah pasti ya. Iya, pasti. Talent udah, terus ada marketing, cara marketingin acaranya. Sisanya apa lagi ya? Proposal, timeline acara, budget, plan B, plan C itu berguna kalau ada apa-apa. Listing barang sih. Oh, terkait dengan logistik ya, akomodasinya ya. Akomodasi. Kalau misalkan eventnya secara skala komunitas ya, karena kayak kadang ngitung kayak kebutuhan meja sama colokan tuh kayak paling cuma segitu gitu. Iya. Tapi kenyataannya kalau misalkan lo bikin turnamen game mobile nih, katakanlah kita berpartner sama kafe, ternyata colokannya tuh jauh-jauh. Iya. Berarti kan lu nanti butuh kabel roll. Tarikan lagi, belum fittingan yang colokan 4. Colokan 4 aja cuman cukup buat 4 orang. Kalau yang main Mobile Legends 5. Minimal tuh ada 2 colokan, 4 colokan. Yang 4 lubang gitu kan. Iya, 4 lubang. Itu kalau dihitung, itu udah berapa tuh satunya? Oh iya sih. Kayak gitu. Jadi kayak checklist tuh paling penting sebenarnya. Checklist barang. Dari A sampai Z. Biasanya gue akan bikin checklist itu dari mulai venue ini ada kita dapat benefit apa aja. Kayak kerjasama misalkan sama kafe A. Mereka kasih listrik berapa ribu watt, mejanya ada berapa, kursinya ada berapa.
Dari hasil itu kita hitung sama kebutuhan acara kita. Ternyata Hmm. Mobile Legends misalkan turnamen butuh meja 40, tapi dari kafe tersebut cuma ngasih 20. Berarti kan yang 20 harus sewa. Ya, harus sewa berarti. Kursinya berapa? Kayak gitu. Terus apalagi misalkan ada titik promosi di mana aja. Mereka punya signage kah, punya umbul-umbul kah, Hmm. atau misalkan ada bagus-bagus apa syukur-syukur kalau ada LED gitu misalkan di Oh iya, kafenya di gitu kafenya. kan. Seperti itu kan sekarang udah banyak tuh yang mulai modern kan kafe-kafe Ya. sekarang. Seperti itu sih. Oh, jadi minimal berarti. Jadi yang pertama memang harus punya proposalnya. Proposal udah pasti, Satu, wajib. wajib. Terus sekarang rundown Rundown acaranya, acara, yes. terus Timeline, timeline, budget, budget, plan A, talent, plan B, plan A, plan B, marketing, marketing, sama checklist, checklist. logistik berarti ya. Betul. Sebenarnya Oh, dari proposal itu bisa turun atau dari budget itu bisa turun ke checklist. oh dari Iya, budgetnya. karena kan dari budget semuanya kelihatan. Sewa venue misalkan barter apa enggak. Kalau nggak barter bayar berapa. Kalau barter kita dapat apa aja. Seperti itu. Terus I ada see. barang apa aja di venue yang bisa kita pakai. Terus setelah itu dari mulai stage nih atau mini stage lah katakanlah. Ya. Buat orang tanding di depan butuh apa aja sih? Meja misalkan butuh 4, 2 di kiri, 2 di kanan, bangkunya 10 misalkan. Hmm. Terus area pertandingan ada berapa yang emang kita mau sewa misalkan. Kalau misalkan 40 meja berarti kursinya kan nggak mungkin 40 kan. Iya. Berarti ada misalkan minimal 80 Iya, benar kayak dua. gitu. Nah, itu baru untuk pemain. Yang nonton Yang gimana? nonton. Ya udah kalau karena venue-nya nggak terlalu besar, misalkan muatnya cuma 50 kursi Futura, kita masukin 50 kursi Futura. Dari situ belum selesai. Panitia duduk di mana? Wasit duduk di mana? Sama area caster misalkan. Walaupun nggak caster yang bergaya profesional, minimal kayak ada tempat gini, kayak misalkan kita duduk berdua nih, kita bisa Hmm. jadi caster langsung pakai mic wireless. Suaranya ada di on ground. Oh iya iya. Kayak gitu. Jadi tergantung apa konsepnya berarti. Betul. Nah, Konsep dan budget sebenarnya. oh I see ya ya ya. Nah, berarti konsep itu masuk di proposal tadi berarti ya. Betul. Pada saat pembuatan proposal kita juga konsep. Ya, Nah, sebenarnya dari budget itu bisa kelihatan, hmm, tapi kalau memang budgetnya apa ya bahasanya ya? Misalkan si komunitas ini tuh anggaplah dia punya budget yang tak terhingga. hmm, Nah, itu dari konsep tuh bisa diturunin ke budget. Tapi kalau misalkan oke budget gue sekian ratus juta misalkan. Nah, dari situ tuh kita bikin konsep, kita apa namanya? Masukin ke budget, kita lihat apakah si konsep dengan kita masukkan konsep ini itu over budget apa enggak. Kalau masih over budget, kita diskusi lagi apa yang bisa direduce dari situ. Kayak gitu. I see. Nah, Om, terkait tadi berarti kan ada eh, proposal, terus si timeline, budget. Budget. Nah, terkait dengan budget nih, sebenarnya budgeting tuh eh diriku belum terbayang sih sebenarnya apa aja sih yang harus kita budgetin gitu yang apa Dari A yang sampai Z. dari di event gitu. Oke. Gue biasanya gue urutin dari venue. Hmm, Setelah venue itu adalah equipment. equipment. Equipment Oke. tuh bisa sound system, lighting, LED, uh, genset, terus kabel-kabel, colokan-colokan, terus meja sama sorry meja masuk ke properti. Terus misalkan ada special effect tuh kayak konfeti, CO2 jet yang Hmm, asap-asap tuh kan. ya Terus misalkan dia pakai apa ya propertinya, apa equipmentnya, LED gitu-gitu masuk Om. LED masuk. Hmm. Terus kayak kamera multicam. Oh Misalkan ya. eventnya kampus semi profesional nih eventnya, itu bisa aja tuh pakai 3 kamera, misalkan dari master cam, ada dari kamera kiri, kamera kanan buat nge-shoot ke Audience gitu ya. audience atau bisa ke player kayak gitu. Tergantung apa ya? Tergantung kebijakan budget si pembuat event juga. Oh. Dari situ masuk ke properti. Nah, properti itu ada kursi, ada meja plus black curtain ya. Hmm. Terus queue line, barricade, terus ada AC portable, lalu apa lagi ya? Kalau kalau games tuh sebenarnya propertinya lumayan banyak juga sih. Dari mulai kayak headset pemain,
terus standing Oh handphone, iya, tempat bedak, itu kayak iya. gitu dipikirin juga soalnya. Kayak gitu. Oh, Ada lagi kalau misalkan Mobile Legends misalkan di holding roomnya kita siapin papan tulis, kita print mapnya buat mereka bahas sebelum pertandingan. oh makanya di apa kayak kemarin diriku lihat MPL, MPL tuh ada ya, tuh di ruangannya ya. ya. Oh, Kita di MPL pakai kayak gitu soalnya. Seperti itu. itu untuk budget Om. Nah Yes. sebenarnya terkait dengan plan A, plan B nih. Ya. Sebenarnya ini apa plan B, plan C ini terkait dengan buat apa sih Om? Oke. Eh, Terkait plan B, plan C ini hal yang biasanya mitigasi yang udah kita perkirakan. Hmm, Misalkan kalau gensetnya meledak misalnya, amit-amit ya. ya amit-amit. Ya, gua pernah mengalami itu soalnya. Oh, terus Ya, gimana Om? overheat. Jadi memang hari sebelumnya dipakai 18 jam Oh, buat keperluan GR dan lain-lain lah, benerin aset. Tapi apa namanya? Memang saat itu gensetnya sehat. Cuman namanya diforsir kan, iya. saat lagi nge-switch ke backup gensetnya itu butuh waktu sekitar 10 menit. Sedangkan kita ada live Hmm, seperti itu. Terus kayak berarti apa nih solusinya? Nextnya gue atur ulang schedule si genset supaya nggak bisa lebih dari misalkan 12 jam. hmm, Kalau memang ada lebih dari 12 jam, misalkan genset hari pertama kita pakai genset A nih, hari kedua kita pakai genset B, B, kayak gitu. Jadi masing-masing nih nggak diforsir setiap hari. Kalau eventnya misalkan 3 hari, kalau eventnya sehari masih aman lah, aman. Hmm. kayak gitu. Terus kayak misalkan ini pernah gue lakukan di event konser. Gue datang ke daerah yang curah hujannya lumayan parah. Hmm. Nah, gue lihat panel genset tuh di apa ya, nggak ada alasnya, kayak di aspal aja Aspal, biasa. heeh. Akhirnya gue coba minta bikinin kayak panel atau sorry kayak box gitu setinggi 60 cm. Oh, kayak palet gitu ya Om Iya, ya? kayak palet. Jadi panelnya di atas palet. Bener sore hujan agak nggak genang tapi si panelnya aman Aman. kayak gitu. Terus kayak tapi selain itu juga ada hal lain yang kita siapin, misalkan emang acara konser musik kan outdoor ya. Hmm. Nah, itu panitia itu emang udah disiapin mantel. Sama kita siapin tenda roder. Emang tenda rodernya ada activation cuman nggak terlalu ramai. Hmm. Saat hujan pun jadi bisa sebagian orang tuh neduh di sana. Seperti itu. Oh. Terus juga pernah event company gathering outbound gitu di daerah puncak. Jadi saat lagi outbound itu udah gue yakin itu pasti akan hujan. Tapi gue udah bangun tenda untuk makan malam itu dari siang hari. Dari H-1. Amin satu. Jadi kejadiannya adalah jam 3 sore itu hujan lebat, kita pindah activationnya di bawah tenda itu. Kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu bisa dibilang pencegahan resiko berarti ya Iya, si pencegahan plan B risiko. ini. Dan itu penting banget berarti Om ya. Penting karena eh, bagi beberapa brand ataupun instansi momen seperti itu nggak bisa mereka ulang. Oh iya, iya bener sih. Iya, Ya, kapan lagi gitu ya. kan? Belum tentu tahun depan mereka kan ke situ lagi. Belum tentu budgetnya ada untuk aktivitas seperti itu. Walaupun kenyataannya saat itu banyak dari tim gue yang sepatunya jebol karena emang medannya kan area kebetulan mega mendung ya, Hmm, dan itu tanah tanah rumput kayak gitulah udah apa ya becek gitu bahasanya ya. becek, rembes sepatu, dan gue dari jam 5 sore sampai jam 10 malam itu gue nyeker karena sepatu gue jebol, udah hujan-hujanan apa Hmm, segala kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah acara jalan lancar jalan sampai aja. dinner itu. Ada nggak Om yang apa ya? Kayak pas sepengalaman Om gitu ya, event yang untung aja gue bikin ini, kalau enggak, wah kacau nih. eh itu salah satunya yang di puncak. Nah, Pernah juga di Senayan.
Waktu itu apa ya? Kita nyebutnya Save by the Rain. Berarti diselamatkan hujan berarti. Iya, Gimana tuh? diselamatkan oleh hujan tapi tendanya udah ready gitu. Waktu itu gue nggak bisa sebut eventnya apa. Hmm. Eh, intinya pagi itu kita sudah mau mulai running acara. Harusnya kita bisa menjalankan acara itu di area GBK, Hmm. tidak terpaku di satu titik. Cuma karena hujan, kita melaksanakan aktivitinya di bawah tenda itu. Hmm. Ukurannya lumayan panjang dan besar. Jadinya kita bisa apa namanya? Kita bisa mecah area untuk melakukan beberapa aktiviti. Yang harusnya aktiviti itu dilaksanakan dari area Istora Senayan sampai dengan ke hall basket. Cuman karena Hujan, hujan jadi tertolong oleh hujan. tolong Acara tetap jalan, klien juga ngelihatnya, oh ya force major, tapi tetap running tetap gitu ya. running seperti itu. Atau nah, terakhir nih, Om. Untuk kita sebagai anak komunitas. Jadi sebenarnya Om ada tips nggak untuk kita ketika emang kita bikin event ya minimal gimana gitu terkait dengan yang penting eventnya harus apa dan lain sebagainya, dan kalau mau belajar bikin event tuh kayak gimana sih caranya Om? Oke, yang terpenting ya, Hmm. bikin event itu nggak cuman sekedar bikin aja, tapi lo harus pikirin sesuatu yang orang bawa pulang dari event lo. Oh, kesan berarti. Gue bawa pulang apa datang ke acara lo istilahnya. Oke, kesan. Dari kesan itu masuknya ke konsep. Oh. Gue datang nonton acara musik, artisnya ada si ini sini sini, sama. Si itu juga sama. Tapi gue dari sini, gue bisa foto nih ada statue keren, dan gue di sana bisa ikut misalkan di sini ada activity kayak rodeo atau mini games apa, terus gue ikut mini games ini itu, Hmm. belum lagi ada merchandise yang lucu, terus gue ada online activation, misalkan gue selfie sama area activation mereka, tiba-tiba gue menang, gue di notice sama panitianya dapat exposure, gue juga ngerasa dihargain sebagai audiens yang hadir. Wow. Sebenarnya kalau kayak gitu kita kalau bisa ngomongin konsep berarti dalam banget ya, Iya, Om. karena dari yang barusan gue sebut 4 sampai 5 poin barusan, kalau dikerucutin lagi banyak tuh garis ke bawahnya. Diakarin lagi gitu Iya, ya. dari udah pasti kan konsep konsep tuh mau ngapain. Hmm. Kayak bikin acara musik, gue contohin, eh gue pakai apa ya, contoh sederhana aja. Misalkan gue mau bikin acara musik tentang anak Jakarta, Hmm. gue panggil tuh band-band Jakarta. Tapi dari band-band Jakarta, kalau cuman datang langsung main gitu, ya sama aja kan Ya kayak sama acara aja. orkes di apa, acara 17-an gitu kan. Hmm. Tapi kalau gue mulainya pakai misalkan palang pintu, gue pakai ada ondel-ondel, terus misalkan ada pejabat DKI yang datang, gue mulai dengan tari topeng, dapat gak budayanya? Oh, I see. Dengan acara 17-an yang misalkan gue lihat nih, misalkan di daerah gue, sama gue datang ke acara ini dengan, oh ternyata nih acara acara musik Jakarta nih nggak cuma dia nunjukin sisi Jakarta, apa si bandnya doang, Bandnya doang. ternyata ada budayanya. Gue lapar nih, ternyata ada makanan kerak telur, Ya. budayanya lagi tuh dapet dari apa, selain kerak telur ada makanan khas Betawi misalkan. Itu sebenarnya dari konsep, dari artis, dari apa namanya, F&B, terus belum lagi ambience-nya ala-ala Betawi misalkan. Itu tuh semua kerangkai semua di proposal dan budget. Setelah gua Sebagai. pulang dari acara itu, Hmm. kemarin gua datang ke acara itu, Betawi banget acaranya atau Jakarta banget acaranya. Wow. Iya dong. Oh, itu yang kita tuh gak pernah mikir ke situ, Om. Ya. Kalau kita cuma Kesan. datang, oh nonton, oh iya tadi si misalkan ada band Dewa nih.
Hmm. Oh iya, acara siapa? Itu konser yang itu. Udah, oh iya Dewa. Tapi kalau gila, tadi sebelum Dewa main, ada tari topeng bro. Atau dibuka sama palang pintu misalkan. Hmm. Kepikiran gak sih? Dari ada orang adu pantun tiba-tiba Ahmad Dhani keluar mau main. Kayak gitu. Itu ini ya, itu gambaran apa ya? Konsep sederhana yang Mm-mm. pop up di gua saat ini buat bikin orang berkesan sama acara. Oh. Kayak gitu sih. Kesan berarti. Terus apa lagi Om? Kesan. Hmm. Yang kedua itu adalah experience. Experience itu berarti lebih di Pengalaman orang pada saat saat acaranya ya. acara berlangsung. Kan dari kesan dia inget, ternyata ada ini. Experience-nya dia nyobain makanan, dia lihat ambience, dia bisa foto-foto. Itu masuk ke experience tuh. Oh itu yang menjadi alasan kayak diriku sempat lihat di video TikTok gitu kan ada konser K-pop gitu yang dia itu sengaja si artisnya tuh masuk dari tengah penonton yang dibelah dua Ya, tuh. ya itu. Oh, sebenarnya kalau kayak gitu di kantor apa? Enggak sih, gua nggak bisa bilang, belum bisa bilang. Jadi sebenarnya kayak fan meeting juga ada yang bisa bikin berkesan juga. Dia kayak bikin activation, misalkan acaranya si artis tersebut itu bisa ngetokin kamarnya satu-satu fan yang emang yang intimate gitu ya. Oh Tapi iya. dia masuk ketok kamar itu dengan timnya hanya untuk good night gitu. Oh. Kebayang nggak lo? Lu ngefans sama seseorang, pas lu mau tidur lu cuma dibuka pintu good night gitu. Sama orang yang lu idolakan. Kayak misalkan gue suka pemain bola deh. Hmm. Pemain bola idola gue tiba-tiba ngetok kamar good night gitu. Oh, I see. Kayak gitu. Kesannya dapet kan. Akhirnya itu yang jadi alasan berarti kenapa event-event yang memang berkesan tuh ada terus dan Ya, rame terus ya. kadang tapi selain kesan sama experience tuh ada USP masing-masing, unique selling point. Ya. Karena kayak misalkan si A, oh dia spesialis acaranya seperti ini. Nah dari spesialis acara ini dia kembangin lagi tuh tiap tahun, dia ganti terus, dicuci ulang konsepnya, tapi yang masih satu jalur. Si ini eventnya begini masih Hmm. satu jalur. Mungkin kalau dulu tuh yang gue laksanain kayak Max Excited tuh itu dulu ada 2 tahun, 2016 sama 2017. Hmm. Max Excited dari Telkomsel. Nah itu tuh ada beberapa produk juga kan mereka. Kurang lebih acaranya hampir sama, tapi tiap tahun tuh gamenya ganti. Hmm. Kayak gitu. Variatif gitu ya tetap ya. Variatif. Seperti itu. Jadi setiap acara punya identitas sendiri. Oh, I see. Berarti itu tiga berarti Om. Eh, kesan, Kesan, experience, experience, sama terakhir nih satu lagi tadi Om. identitas. Identitas ya berarti USP-nya. USP-nya. Oke. Nah, kalau misalnya apa hal ini dilakukan dengan budget minim bisa nggak sih Om? Bisa. Ngakalinnya gimana Om? Tergantung apa yang mau dibikin. Misalkan mau bikin pengen bikin ala-ala konser tapi budget murah Hmm. di kampus. Kita bikin namanya Got Talent. Oh, I see. Dapat talent gratis. Sound system kerjasama Hmm. sama kampus. Kalau memang ada dana kemahasiswaan misalkan Oh ya. tutuplah dari berapa. Bikin kalau perlu bikin yang ini gue nggak tahu ya zaman sekarang masih ada apa enggak. Zaman dulu orang mau ikut kayak audisi gitu terus bayar satu band. Oh, I see. Rian The Massive dan beberapa band-band yang udah terkenal sekarang mereka dulu ikut audisi-audisi kayak gitu, pensi-pensi kayak gitu awalnya. Dari pendaftaran peserta itu kita bisa nyewa alat band sama sound system. Backdrop bikin aja pakai spanduk biasa, banner. Hmm. Udah siapin aula. Aula bisa dapat kerja sama gratis. Berarti intinya adalah gimana konsepnya berarti ya.
berarti gimana caranya kita ngakalin konsep acaranya, Om Betul, ya berarti. betul. Akhirnya itu yang bisa menyesuaikan Ya, karena budgetnya. semakin apa ya? Yang terpenting sebenarnya sesi brainstorm. Brainstorming. Ya, Iya, iya, iya. sesi brainstorm tuh penting banget. Kenapa? Karena eh, nggak mudah menyatukan isi kepala. Misalkan tim kita ada 5 orang nih, tim kecilnya, yang core timnya lah katakanlah. Tapi kita mau bikin event tapi budget terbatas. Apa yang bisa kita lakuin? Nah, dari 5 kepala nih, kerucutin lagi tuh nanti jadi beberapa ide. Dari Hmm. 5 ide mungkin jadi 3 ide. Dari 3 ide diobrolin mana yang paling possible, plus dan minusnya apa. Ada yang plusnya banyak, ada yang minusnya sedikit. Ada yang minusnya banyak, plusnya dikit. Hmm. Nah, dari situ dikombin tuh biasanya. Kayak gitu. Akhirnya muncullah sebuah ide Iya. konsep yang dieksekusi. Hmm. Wow, terima kasih banyak Om. Ini sangat mencerahkan diriku sih. Karena diriku kan sebab eventnya cuma ada di level komunitas saja dan sangat banyak memberikan inspirasi. Ternyata terlalu terkungkung dalam sangkar. Eh, dulu gue juga seperti itu, cuman gue belajar untuk kenalan sama temen-temen di dunia event, Hmm. senior-senior, itu malah nambah ilmu. Wah, walaupun banyak belajarnya, belajar yang benar-benar belajar Hmm, kayak ya. gitu. Tapi ya itulah, karena dari logistik gue juga nggak langsung jadi project manager, nggak langsung jadi project officer, nggak langsung jadi head operation Ya. kayak gitu sih. Oke, Om, kalau gitu. Terima kasih banyak Om untuk ilmunya nih. Sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat juga untuk Semoga bisa jadi manfaat juga buat teman-teman semua. ya. Oke. Terima kasih Om.